Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati, nikmat yang hakiki yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian talabah salawat tering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman daripada makar Allah, dan tidaklah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang sebenar-benarnya merugi. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dan bukan Allah, adalah makar Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh ulama dengan nama lain adalah istidraj. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa huwa al-'uquba 'ala ad-dam wa huwa min haitsu la yash'ur. Adalah tatkala seorang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak sadar bahwasanya dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwasanya al-amnu min makrillah, merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala, min kabairid dunub, termasuk dosa-dosa yang besar. Bahkan disebutkan oleh ulama di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, min dimni, termasuk dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan yang lahir. Bahkan disebutkan oleh beliau akbar minaz zina wa syurbil khamr, bahkan lebih besar daripada zina dan dosa minum khamr. Merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka dari situ sebaik apapun seorang hamba, setakwa apapun seorang hamba, sesoleh apapun seorang hamba, maka janganlah sekali-sekali dia merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya
dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rajulani mimman kana qablakum mutawakhiyain, fakana ahaduma yunnib wal akhar mujtahidun fil ibadah, fakana la yazalu mujtahid yara al akhar ala ad-dam faqala lahu aqsir, wa kana yawman yara al mudhnib ala ad-dam faqala lahu aqsir. Disebutkan dalam hadis tersebut, dahulu kala dari kalangan Bani Israel ada dua orang bersaudara, kata Rasulullah SAW. Salah seorangnya adalah pendosa dan yang satunya adalah seorang ahli ibadah. Dan senantiasa ahli ibadah tersebut melihat si pendosa berlumuran dosa dan dia menasihatinya untuk berhentilah engkau berbuat dosa. Dan suatu kali dia melihat si pendosa sedang melakukan dosa, lalu dia nasihati kembali, berhentilah engkau daripada berbuat dosa. Lalu si pendosa berkata, khallini wa rabbi abu ista alayya raqiban, biarkanlah aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk mengawasi keseharianku? Faqabada arwahuma fajtama inda rabbil alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu wafatkan keduanya dan bertemulah dua ruh tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Faqala lil mudnib, faqala lil mujtahid. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si ahli ibadah, orang yang saleh, ahli ibadah. Allah berfirman kepadanya, akunta bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran? Apakah engkau maha tahu atas apa yang aku rahasiakan? Apakah engkau punya kuasa atas apa yang telah aku tetapkan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si pendosa, idhab fadkhulil jannata bi rahmati. Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam sorgaku dengan rahmat kasih sayangku, dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Lalu Allah berfirman kepada si ahli ibadah, fadhhabu bihi ilan nar. Allah berfirman kepada para malaikat, pergilah kalian dan masukkanlah dia ke dalam neraka jahanam. Wal iyadu billah. Maka ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, janganlah sekali-sekali seorang merasa aman daripada makar Allah walaupun dia dalam keadaan selintas dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekiranya ketika seseorang dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang dalam keadaan bertakwa, haram dan dosa besar baginya dia merasa aman daripada makar Allah. Apakah lagi tatkala dia berlumuran di dalam dosa, maka sungguh lebih besar lagi dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minil mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya yang mulia. Nabi bersabda, menyeru Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Ya Allah,
zat yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Dalam riwayat, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Lalu Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, atakhafu ala nafsik? Wahai baginda Rasulullah, apakah orang seperti engkau masih merasa pantas untuk takut kepada dirimu? Artinya setiap saat, setiap waktu ada kemungkinan lari daripada hidayah Allah, daripada agama Allah, daripada ketaatan kepada Allah. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Bahwasanya hati-hati hamba-hamba Allah itu ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk membolak-balikkan hati tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membolak-balikkan hati tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bersegeralah kalian dalam beribadah, dalam beriman, dalam bertakwa kepada Allah, dalam beramal saleh, sebelum tiba suatu masa yang di situ penuh dengan fitnah, yang bisa jadi seorang di pagi hari dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di petang hari dia sudah menjadi seorang yang kafir wal iyadu billah. Demikian pula sebaliknya. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila ad-dira fasbiqu al-kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Bisa jadi seorang semasa hidupnya beramal dengan amalan penghuni sorga. Kalau sekiranya dia istiqomah sehasta lagi, lalu dia wafat, dia akan masuk sorga. Hanya saja tetaplah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di penghujung hayatnya dia ditutup dengan amalan penghuni neraka, lalu dia mendapat su'ul khatimah, lalu dia masuk ke dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Dan demikian pula sebaliknya, bisa jadi seorang seumur hidupnya, semasa hayatnya bergelimangan dosa. Kalau dia terus-menerus tidak dijemput dengan rahmat dan pengampunan Allah di penghujung hayatnya, dia meninggal seperti itu, maka dia masuk neraka. Tapi tetaplah ketetapan Allah SWT, di penghujung hayatnya ditutup dengan rahmat dan pengampunan Allah, sehingga dia ditutup dengan amalan penghuni sorga. Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, lalu diwafatkan dan dia masuk ke dalam sorga. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung penutup amalannya seperti apa. Sesungguhnya seorang hamba tergantung penutupnya seperti apa, amalan terakhirnya seperti apa. Maka itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu seorang hamba akan ditutup dengan husnul khatimah atau dengan su'ul khatimah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang bukan Allah, senantiasalah kita senantiasa memohon kepada Allah untuk agar hidayah yang ada pada diri kita dijaga Allah SWT, untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar hati kita ditetapkan di atas iman, di atas hidayah, di atas istiqomah, agar sampai akhir hayat kita dijemput dengan husnul khatimah. Allahumma nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan bari'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم عليك باليهود الكفرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله